Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, itu saya akan menyinggung siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebenarnya yang saya fokuskan di pertemuan hari ini itu lebih banyak membahas tentang jurnal penyesuaian. Ya, jadi namun sebelum kita membahas jurnal penyesuaian, mungkin saya singgung sedikit tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi di dalam perusahaan jasa, siklus akuntansinya itu adalah sama dengan perusahaan dagang, namun yang membedakan adalah servisnya, ya kan? Kalau di dalam perusahaan jasa mereka tidak ada persediaan, tetapi kalau di perusahaan dagang itu mereka ada persediaan. Nah, di situ siklus akuntansinya dari transaksi, kemudian bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Normal seperti bentuk akuntansi pada umumnya, ya. Kemudian posting ini sudah saya singgung di posting dari buku besar ke jurnal, ya. Jadi salah satu aktivitas di dalam siklus akuntansi yang cukup menyita waktu dan tenaga itu adalah aktivitas memposting, yaitu memindahkan catatan dari akun-akun di buku jurnal ke akun-akun yang sama di buku besar. Pemindahan catatan dari buku jurnal ke buku besar tersebut merupakan bagian dari siklus akuntansi secara normal. Nah, ini memang memerlukan waktu yang lama dan memerlukan pemahaman yang juga sulit gitu ya tentang posting ini. Kemudian neraca lajur ini nanti juga endingnya ya. Jadi luaran dari mata kuliah akuntansi ini yang saya harapkan teman-teman juga mampu menyusun yang namanya laporan keuangan sama mampu menyusun yang namanya neraca lajur. Neraca lajur itu adalah selembar kertas berkolom-kolom yang dapat dipergunakan dalam pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Jadi semua transaksi yang ada di dalam akuntansi, semua yang ada di dalam transaksi yang ada di dalam perusahaan itu nanti bermuaranya di neraca lajur, karena neraca lajur ini adalah rekapan dari semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini bentuknya neraca lajur. Sebenarnya ini nanti yang mau saya bahas di akhir-akhir ya, karena ini masuk ke materi setelah ujian tengah semester ya untuk neraca lajur. Nah, yang saya fokuskan di materi hari ini itu sebenarnya ke sini, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah aktivitas untuk membetulkan akun atau perkiraan sehingga laporan yang dibuat itu berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, aset, dan kewajiban yang lebih sesuai. Nah, itu tentang jurnal penyesuaian. Kemudian beberapa akun yang memerlukan penyesuaian itu ada beban asuransi. Beban asuransi itu dibuat penyesuaiannya untuk mencatat manfaat yang diperoleh dari pembayaran asuransi pada suatu periode tertentu, di mana pembayaran premi asuransinya telah dilakukan di depan untuk jangka waktu beberapa tahun. Nah, biasanya jurnalnya itu adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, seperti itu. Kemudian ada beban depresiasi. Beban depresiasi aset tetap itu dibuat penyesuaiannya untuk mencatat manfaat yang diperoleh dari pemakaian aset tetap pada suatu periode tertentu. Biasanya jurnalnya beban depresiasi aset tetap pada akumulasi depresiasi aset tetap. Kemudian beban pemakaian perlengkapan. Beban pemakaian perlengkapan itu dibuat penyesuaiannya untuk mencatat jumlah bahan baku yang digunakan atau dibebankan di dalam suatu periode tertentu. Nah, jurnalnya sudah saya tuliskan di situ, beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, ini ada beban sewa gedung, itu juga pembayaran sewa yang dilakukan di depan, sehingga akunnya itu juga memerlukan penyesuaian beban sewa gedung pada sewa gedung dibayar di muka. Kemudian ada hutang gaji, itu pembebanan gaji pegawai pada suatu bulan atau periode tertentu, tetapi pembayaran itu belum dilakukan, maka dia masuk ke beban gaji pada hutang gaji. Bentuk laporannya ada bentuk T yang sudah saya singgung sebelumnya kemarin itu. Nah, ini juga sudah saya singgung ya. Oke, ini yang untuk jurnal penutup. Mungkin saya akan lebih banyak menjelaskan tentang jurnal penyesuaian ini tadi ya. Saya ulang sedikit kalau misalkan saya kaitkan dengan yang ada di dalam buku Anda. Di buku yang kita gunakan, bab 6 tentang jurnal penyesuaian halaman 134, itu di situ dibahas banyak tentang apa sih penyesuaian itu, kemudian kenapa kita memerlukan atau perusahaan itu memerlukan yang namanya penyesuaian gitu ya. Nah, kalau misalkan di buku Anda itu dilogikakan, ada salah satu latihan melogikakan itu tentang seorang direktur keuangan yang bertanya kepada
bagian akuntansi, berapa jumlah kas kita hari ini? Bagian akuntansi menjawab, menurut catatan saya, kas kita hari ini itu sebesar 300.000. Tetapi bagian kasir menjawab, yang ada di kas sekarang itu adalah 296.000. Maka itu kan terjadi selisih antara bagian akuntansi yang dia mengatakan 300.000 dengan bagian kasir yang dia mengatakan 296.000. Nah, supaya di dalam akhir laporan itu nanti sama hasilnya, maka itu perusahaan perlu melakukan yang namanya penyesuaian. Karena kas yang diakui hari itu belum tentu uang tunai yang ada di kasir jumlahnya sama. Nah, makanya inilah perlu yang namanya penyesuaian seperti itu. Nah, kenapa yang namanya akuntansi itu perlu penyesuaian? Karena supaya laporan akhir yang disajikan kepada publik itu merupakan laporan akhir yang wajar. Nah, ini beberapa pos-pos yang bisa disesuaikan ya, yang sudah saya singgung di slide tadi juga ada beberapa akun yang memerlukan penyesuaian gitu ya, ada biaya dibayar di muka, ada pendapatan yang diterima di muka, atau pendapatan yang masih harus diterima. Nah, itu juga masuk ke jurnal penyesuaian. Oke, itu yang kira-kira terkait teori yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya kita untuk pemahaman lebih lanjut nanti teman-teman bisa kita cross check pada latihan soal sehingga saya bisa langsung menjelaskan pada contoh soal dan latihan soal. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.